Tim khusus Kementerian Kesehatan RI menyerahkan hasil audit 4 rumah sakit yang diduga menolak almarhum Irene Sokoy kepada pemerintah Provinsi Papua. Laporan hasil audit di RSUD Yowari, RSUD AB Pura, RS Bayangkara, dan RS Dian Harapan diserahkan tim khusus Kemenkes RI dan diterima langsung oleh Gubernur Papua Matius Fakhiri. Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Okti Palupi Rahyuning Tias juga menegaskan audit ini memfokuskan perbaikan jangka panjang sistem layanan kesehatan di Papua. Ia menjelaskan tujuan utama audit untuk memperbaiki sistem operasional rumah sakit di Jayapura dan Papua sehingga dokter dan tenaga kesehatan dapat melayani pasien lebih baik. Senada dengan itu, Direktur Pelayanan Kesehatan rujukan Kemenkes, Yuli Astuti Saripawan, menyatakan insiden pasien bermasalah menjadi pemicu utama perbaikan layanan. Perintah langsung oleh Pak Menteri untuk turun ke Papua sesuai dengan tupoksi dari Direktorat Mutu. Kami melakukan audit bersama KNKP untuk turun ke 4 rumah sakit dalam hal ini. Ini yang kami lakukan 1 hari kemarin. Mungkin terima kasih. Jadi kami fokus untuk perbaikan jangka panjangnya. Artinya rumah sakit di Jayapura dan di Papua ini secara jangka panjang kita harus membuat rumah sakit ini sehat sehingga dia bisa membuat dokter-dokternya nyaman bekerja di rumah sakit di milik Pak Gubernur ini. Kalau saya yakin kalau dokter-dokternya nyaman bekerja di rumah sakit milik Pemprov Papua, maka pasien-pasien akan datang dan pada akhirnya pasien akan terlayani dengan baik. Irene Sokoy bersama bayi dalam kandungannya meninggal dunia karena telat mendapatkan penanganan medis usai ditolak di 4 rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura, Papua. Keduanya menghembuskan nafas terakhir saat harus bolak-balik dalam perjalanan ke sejumlah rumah sakit. Kisah tragis yang dialami Irene Sokoy mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan audit menyeluruh serta perbaikan layanan kesehatan di daerah. Presiden mewanti-wanti agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Perintah Presiden dilanjutkan ke Mendagri dengan mengirimkan tim untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap ke-4 rumah sakit dan dilanjutkan pengembangan melalui Dinas Kesehatan. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar proses lebih lanjut. Di antaranya itu perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan audit, dan saya sudah nyampaikan, saya sudah komunikasi dengan gubernur, sudah. Saya minta gubernur, begitu saya dapat informasi, gubernur Pak Matius Fakhiri sesegera mungkin ke rumah korban, keluarga korban, semua dibantu. Yang kedua melakukan audit internal, masalahnya di mana, dikumpulkan rumah sakit itu. Termasuk juga pejabat-pejabat yang di Dinas Kesehatan dan lain-lain. Gubernur Papua Matius Fakhiri saat mengunjungi keluarga Irene Sokoy menyampaikan bela sungkawa dan menyatakan akan mengevaluasi kinerja pimpinan di 4 rumah sakit yang menolak menangani Irene Sokoy. Kejadian duka ini itu duka kami semua yang ada di Provinsi Papua. Selaku gubernur saya sangat prihatin. Kasus ini tidak boleh terulang lagi. Ada saudara-saudara perempuan saya itu terganggu dalam melahirkan anak-anak generasi Mas Papua dan 45. Saya sudah minta berulang kali kepada semua rumah sakit dan besok saya akan kumpulkan kepala dinas dan direktur rumah sakit setelah Provinsi Papua untuk mengingatkan mereka. Layanan kesehatan bagi ibu dan anak jangan tiba-tiba main-main. Jangan lihat dia datang dia punya uang atau tidak, layani dulu. Urusan itu urusan saya sebagai gubernur dan nanti para bupati. Sementara itu, DPR meminta Kemenkes memberi hukuman terhadap 4 rumah sakit Papua yang menolak pasien hamil hingga meninggal dunia. Menurut anggota Komisi 9, Irma Shaniago, DPR dan pemerintah telah menganggarkan 20% dana APBN untuk kesehatan. Sehingga seharusnya kejadian yang dialami Irene Sokoy tidak terjadi lagi. Jadi kami di Komisi 9 sudah menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk datang mengecek langsung. Nah, saya pribadi sudah bicara dengan Bu Irjen, Ibu Sri Utami, Bu Utami, untuk bisa memberikan punishment, memberikan punishment tegas kepada rumah sakit yang menolak ini,
gitu ya. Karena apa? Sebetulnya kan di Undang-Undang Dasar kita sudah jelas ya bahwa hak hidup, hak mendapatkan perawatan kesehatan ya, dari pemerintah, dari negara itu sudah jelas di konstitusi kita. Bahkan pemerintah dan DPR sudah menganggarkan 20% dari APBN untuk kesehatan. Artinya nggak ada yang boleh rumah sakit menolak rakyat Indonesia untuk berobat. Ada atau tidak ada kartu BPJS, ya mereka harus tetap dilayani, mereka harus tetap difasilitasi, nggak boleh ditolak. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu pemirsa, Neil Castro KB, suami dari almarhum Irene Sokoy, ibu hamil yang meninggal dunia usai ditolak 4 rumah sakit, mengungkap bagaimana pihak rumah sakit ini menolak menangani istrinya. Mulai dari karena tidak adanya dokter yang menangani operasi, hingga kondisi ruangan perawatan pasien BPJS yang sudah penuh. Itu awalnya jam 2 menjelang jam 3 dari kampung. Kebetulan ada ipar-ipar orang yang antar ke Wari. Sudah sampai di Wari itu di ruang bersalin itu mungkin dari jam 3 lewat sampai di jam 12 lewat. Itu keadaannya anak yang dalam perut itu dia besar sekali, jadi untuk melahirkan normal dia tidak bisa. Jadi dia bilang untuk dioperasi, tapi karena waktu itu dia punya dokter katanya lagi keluar, terus sempat bapak dengan kakak perempuan ribut ke suster orang yang di situ dan bilang, ini kan sudah tahu dia punya bayi dalam perut besar, kenapa kamu tidak bicara untuk operasi biar kasih rujukan cepat biar kamu langsung lari ke sana. Setelah sudah selesai melahirkan ya sudah dong bikin rujukan, kita langsung lari ke Dian Harapan. Ke Dian Harapan katanya ruangan untuk BPJS penuh. Baik. Jadi kita lari lagi ke rumah sakit AB. Ke rumah sakit AB katanya ruangan untuk operasi itu lagi diperbaiki, lagi direhab. Jadi saya sempat ribut ke suster 2 orang ini yang sempat ikut antar. Baik. Saya bilang begini ke mereka, saya bilang kenapa dari sana kamu sudah bilang sudah rujukannya ke Dian Harapan. Jadi saya pikir itu ke Dian Harapan itu tinggal di operasi saya sudah melahirkan, tapi pergi belum bicara bahasa begini, ulang kita lari ke AB lagi, datang ulang setengah mati lagi. Kenapa kamu tidak ini? Koordinasi baik dulu, biar kita tidak jalan kayak begini. Sudah karena itu dia bilang lagi sesak sekali, jadi kita pikirnya mau lari ke rumah sakit Dok 2, tapi dalam perjalanan ke Dok 2, itu dia sudah rasa sakit, baru nampaknya terlalu sesak Baik, sekali. Pak KB. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.